Halo, ketemu lagi. Kali ini Kang Yoto ingin mengajak bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah Anda bermental penghakim atau bermental pembelajar? Penghakim dan pembelajar. Judger or learner. Nah, mental penghakim itu adalah di mana setiap kali melihat sesuatu, preference, kecenderungan kita ingin langsung menilai, menghakimi, ya, menilai, menghakimi, untuk melihat kalau perlu mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, mental penghakim itu cenderung ingin membandingkan. Ini lebih baik, ini lebih jelek, ini lebih bagus lagi. Selalu ingin membandingkan. Jadi kalau Anda itu lihat segala sesuatu ingin menilai dan ingin membandingkan, berarti sudah ada dua watak mental penghakim. Nah, yang ketiga, mental penghakim ini selalu berjarak, detach, tidak pernah bertemu, tidak pernah menyatu. Jadi saya selalu mengambil jarak. Ya. Karena itu kalau kita punya mental penghakim di rumah ini kita suka menghakimi, suka menilai, dan kita tidak pernah bersatu sebenarnya. Tidak pernah mengambil masalah, tidak pernah kita memikul masalahnya. Karena kita selalu berjarak dengan yang di rumah kita. Kalau kita menjadi pemimpin lembaga, menjadi pemimpin masyarakat, maka kita akan menilai terus, membandingkan terus, dan kita akan tidak pernah menjadi bagian dari masyarakat itu. Karena kita adalah berjarak, seolah-olah kita yang paling berat menilai. Nah, mental penghakim ini akan bahaya kalau tiba-tiba kita ini suka menghakimi, tapi tidak pernah mau memahami, tidak pernah mau mendengar, tidak pernah mau menyelidiki. Yang kedua, kalau kita hanya punya satu standar nilai, dan satu itu kemudian kita pakai untuk membandingkan, untuk menilai. Nah, lebih bahaya lagi, kalau kemudian energi yang kita gunakan, yang digunakan adalah energi negatif, energi marah, energi benci, atau energi eksistensi. Kita hanya ingin menunjukkan siapa diri kita. Kita ingin menunjukkan orang lain salah, orang lain jelek, dan kita yang paling benar, kita yang paling bagus dari yang lain. Nah, kalau seperti itu, kita akan tidak bahagia dalam hidup. Ya, itu buahnya. Nah, karena itu perlu belajar untuk naik kelas, menjadi mental atau memiliki mental pembelajar. Ya. Apa itu mental pembelajar? Hatinya selalu ridho. Apapun yang datang diterima. Acceptance. Ya. Ibarat murid, apapun yang datang itu adalah soal dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, lalu kemudian kita terima semua soal itu. Dengan sangat bahagia kita terima soal-soal itu. Yang kedua adalah buka hati, buka pikiran. Begitu kita buka pikiran, pasti kita akan menemukan hal-hal yang berbeda dengan pikiran kita. Jangan cepat menghakimi. Tapi kemudian ayo kita belajar apa yang membuat kita berbeda. Yang kedua adalah kalau ada hal-hal yang tidak nyaman di hati kita, jangan sinis, ya, buka. Ayo kita ganti dengan empati, ya, dengan itu. Lalu yang ketiga, jangan berjarak, ya. Kita adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari kita. Suka dukanya adalah suka duka bersama. Jadi kita jangan berjarak. Nah, karena tidak berjarak, maka energi kita akan yang kita keluarkan adalah energi mengasihi, menyayangi. Kalau kita menyayangi, merasa menjadi bagian, kita buka hati, buka pikiran, maka kita akan terjadi proses dialogis yang bagus, dan kemudian kita akan melihat masa depan bersama-sama. Hidup ini menjadi semacam perjalanan, di mana kita akan bersama-sama dan kita akan meraih bersama-sama. Satu dengan yang lain saling belajar, bukan saling menghakimi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 43, ada ayat yang menurut saya menarik. Wa tilkal amthal nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Tuhan memberikan contoh-contoh semua ini, dan contoh-contoh ini tidak ada artinya apa-apa kecuali bagi mereka yang mau menggunakan akal, dan itu adalah belajar. Jadi agar hidup kita sempurna, makin baik. Ayo kita jadi pembelajar. Oke?